Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisha Fazira Surya, NIM 19040356 dari kelas TIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi mata kuliah penambahan tentang resin termoset. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, kita harus tahu resin termoset itu. Nah, resin termoset ini tuh biasanya itu lunak atau cair sebelum pengawatan dan sering dirancang untuk dibentuk menjadi bentuk akhir mereka, atau bisa juga digunakan sebagai perekat. Setelah dikeraskan, resin termoset ini tidak dapat dilelehkan kembali. Agar dapat dibentuk kembali, ini dapat dikontraskan dengan polimer termoplastik yang umumnya dapat dilarut kembali dan dibentuk kembali. Lalu apa saja sih jenis-jenis resin termoset itu? Nah, jenis-jenis resin termoset ini terdiri dari resin fenol, resin urea, resin melamin, resin poliester tidak jenuh, resin epoksi, dan resin poliuretan. Pada kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan mengenai resin fenol, resin urea, dan resin melamin. Yang pertama adalah resin fenol. Nah, fenol-fenol seperti fenol, kresol, xylenol ini akan dikondensasikan dengan formaldehida untuk menghasilkan resin termoset. Bila suatu asam digunakan sebagai katalis pada reaksi fenol dan formaldehida, nantinya akan dihasilkan suatu novolak termoplastik yang larut dalam alkohol dan aseton. Lalu direaksikan dengan pengeras hexamethyl N-tetramin untuk membentuk resin yang tidak larut dan tidak dapat dilelehkan. Nah, itu disebut dengan pengolahan cara kering atau proses 2 tahap. Sedangkan jika dengan katalis biasa dihasilkan dengan seperti sirop atau resol yang tergolong dari resin tak larut dan tak dapat dilelehkan, itu dinamakan sebagai cara basah atau proses 1 tahap. Nah, proses pencetakannya itu, novolak nantinya akan dicampur dengan hexamethyl N-tetramin sebanyak 10-15% terhadap 50 bagian campuran ini. Nantinya ditambahkan dengan 50 bagian bubuk kayu, 0,5 sampai 1,2 bagian magnesium dan pelarut maupun zat pewarna. Lalu bahan-bahan ini nantinya akan dicampurkan dengan baik dan diroll panas pada suhu 120 sampai 130 derajat Celcius. Kemudian nantinya akan dihancurkan untuk membuat bubuk cetakan. Roll yang dipanaskan sebagian besar nantinya akan memberikan pengaruh pada sifat-sifat produknya. Di lain pihak, kresol digunakan dalam bentuk larutan pada sifat-sifat produknya. Nah, sedangkan untuk barang cetakan, bubuk kayu secukupnya dijenuhkan dalam termos. Nah, itu sekitar 50%. Dikeringkan dan dibubukkan untuk digunakan sebagai bahan mentah. Nah, diperlukan waktu dan energi untuk pengeringan. Karena itu dan dalam kebanyakan hal ini dilakukan menurut proses 2 tahap. Nah, lalu ada keunggulan dan kerugian dari resin fenol ini. Nah, keuntungan dari resin fenol ini terdiri dari mudah dibentuk dan menguntungkan dalam kestabilan dimensi. Yang kedua, unggul dalam sifat isolasi listrik, relatif tahan panas dan dapat padam sendiri, dan unggul dalam ketahanan asam. Lalu, ada pula kerugian dari resin ini. Yang pertama, resin ini kurang tahan terhadap alkali. Yang kedua, aslinya agak berwarna sehingga tidak bebas dalam pewarnaan. Lalu, ketahanan busur listriknya itu kurang baik. Nah, selanjutnya adalah penggunaan resin fenol. Nah, untuk jenis umumnya, penggunaannya itu dalam alat listrik secara umum. Lalu, komponen yang isolasi listriknya diperlukan untuk alat komunikasi, otomotif, dan mesin lainnya, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada resin urea.
Resin urea ini merupakan resin termoset yang dapat lewat reaksi urea dan formalin, di mana urea dan formaldehid sebanyak 30% formalin bereaksi dalam alkali netral dan lembab. Resin urea formaldehid ini adalah salah satu contoh polimer yang merupakan hasil kondensasi urea dengan formaldehid. Polimer jenis ini banyak digunakan di industri untuk berbagai tujuan, seperti bahan adhesif, papan fiber berdensitas medium, hardwood, polywood, dan laminasi pada bentuk mebelir atau furniture, panel-panel, dan lain-lain. Untuk resin cetakan, nanti ditambah 97-160 gram formalin yang 37% dan pH 7-8,5 dengan air amonia, larutan natrium hidroksida dalam air, triethanolamin, dan sebagainya. Biarkan bahan-bahan ini bereaksi berturut-turut selama 2-3 jam pada suhu 40 derajat Celcius atau selama 1-1,5 jam pada suhu 70 derajat Celcius. Lalu, larutkan kondensat awal yang didapat dalam heksametil entetramin sebanyak 1-8%. Dan tambahkan 29-48 gram pulp atau bubur selulosa dan campurkan bahan-bahan tersebut selama 1 jam. Semakin sedikit pulp yang didapat, semakin transparan pula produk yang didapat. Akan tetapi, kekuatannya itu nanti akan berkurang, menyusut lebih banyak dan lebih mudah diretak. Lalu, resin campuran dikeringkan selama 2-3 jam pada suhu 60-90,5 derajat Celcius. Didehidrasi dan dikondensasi. Bahan-bahan yang kering dibubukkan selama 20-48 jam. Lalu tambahkan bahan pewarna, pemelastis, pengeras seperti asam oksalat, asam ftalat, amonium ftalat, dan garam lainnya. Di samping itu, bahan ini digunakan sebagai perekat, cat, pengubah kertas, dan serat. Nah, sebagai catatan, resin urea ini lebih buruk atau kualitasnya lebih jelek daripada resin fenol dan lain-lain dalam ketahanan air, kestabilan dimensi, dan ketahanan terhadap penuaan. Oleh karena itu, beberapa bahan lain ditambahkan atau menjadi kopolimer dengan fenol, melamin, dan sebagainya untuk memperbaiki sifat-sifat tersebut. Nah, pada proses pencetakan, proses yang dipakai itu terdiri dari pencetakan tekan, pengalihan, dan injeksi. Dalam pencetakan tekan, bahan diproses pada temperatur cetakan sekitar 130-150 derajat Celcius, tekanan 150-300 kg per cm kuadrat selama 30-40 detik per 1 mm ketebalan dari benda cetakan. Sedangkan pada penggunaan, bila benda cetakan kaku, tahan terhadap pelarut dan busur listrik, jernih dan dapat diwarnai secara bebas, maka bahan ini dapat banyak digunakan untuk barang-barang kecil yang diperlukan sehari-hari, seperti pelindung cahaya, soket, alat listrik, kancing, tutup wadah, kotak, baki, dan mangkuk. Beberapa permasalahan yang masih ada yaitu ketahanan air dan ketahanan terhadap penuaan. Lalu yang terakhir ada resin melamin. Resin melamin atau melamin formaldehida adalah bahan plastik keras yang dibuat dari melamin dan formaldehid dengan polimerisasi dalam bentuk butylated, dilarutkan dalam N-butanol dan silen. Lalu kemudian digunakan untuk crosslink dengan resin alkyd, epoksi, akrilik, dan polyester yang digunakan dalam pelapisan permukaan. Ada banyak jenis dari resin melamin, bervariasi dari sangat lambat hingga sangat cepat kering. Nah, resin melamin ini tuh ditemukan oleh William F. Talbot yang mengajukan hak patennya pada tanggal 12 Desember 1936.
Suatu resin termosetting yang diperoleh dengan kondensasi melamin dengan formaldehida ini menunjukkan sifat yang mirip dengan resin urea, tetapi tahan panas dan tahan airnya jauh lebih baik daripada resin urea. Resin melamin ini digunakan untuk peralatan dan peralatan listrik seperti bagian-bagian cetakan, furnitur, bahan bangunan, dan sebagainya. Ini juga digunakan sebagai papan hias yang dilaminasi, serta untuk perangkat kayu tipis, kayu lapis, kain katun, dan kain rayon, kertas, cat, dan sebagainya. Nah, cara produksinya. Karena melamin ini mempunyai 3 gugus amino, maka nantinya 6 mol formaldehid dapat bereaksi dengan 1 mol melamin. Tetapi, pada umumnya 3-5 mol formaldehid digunakan untuk membuat resin. Bahan ini bereaksi secara ternal dengan katalis. Untuk membuat bahan cetakan, 6 gram melamin direaksikan dengan 243 gram formalin 37% dan nantinya diatur sampai pH-nya 8-9 dengan larutan natrium karbonat dalam air. Setelah 60-90 menit, bahan dipindahkan ke alat penekan. Dicampur dengan 55-85 gram pulp untuk sekitar 1 jam. Lalu nantinya dikeringkan pada suhu 80-110 derajat Celcius dan dibubukkan. Pembubukan ini dihentikan setelah 10-15 jam. Karena bahan cetakan mengandung 60-70% resin, nantinya akan ditambahkan pulp sebanyak 30-40%, pengeras 0,05-1%, dan 0,5-2% bahan pewarna. Berbagai bahan dapat dibuat dengan kondensasi yang sesuai untuk memenuhi kegunaan yang bersangkutan, seperti pekat, lapisan hiasan, lembaran dilaminasi, cat, kertas, dan serat. Jadi maksudnya itu adalah kita bisa menambahkan beberapa bahan dengan kondensasi yang sesuai untuk menghasilkan sifat-sifat yang berbeda dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada pencetakan, seperti halnya pada resin urea, pencetakan yang dilakukan dalam resin melamin ini terdiri dari pencetakan tekanan, pengalihan, dan injeksi. Nah, suhu pencetakan itu 10-20 derajat Celcius lebih tinggi daripada resin urea. Sebagai kondensasi pencetakan standar, digunakan temperatur pencetakan 150-170 derajat Celcius. Tekanan pencetakan 150-250 kg per cm kuadrat. Waktu pencetakan yang dilakukan itu 1 menit pada suhu 160 derajat atau 40 detik pada suhu 170 derajat Celcius per 1 mm ketebalan bahan. Dalam produksi alat makan, pengerjaan yang kurang sesuai menghasilkan formalin sisa yang mengganggu dan merusak kemampuan penggunaan. Oleh karena itu, pada umumnya, barang cetakan dibiarkan dalam termostat pada suhu 80-120 derajat Celcius selama 30-60 menit, agar pemantapan dapat berlangsung secukupnya. Proses yang cocok digunakan untuk pencetakan pelapis hiasan dan lembaran-lembaran yang dilapisi, perekat, pengecatan, lapisan resin pada serat dan kertas dan sebagainya untuk memenuhi berbagai keperluan. Nah, penggunaan dan keunggulan dari resin melamin ini, barang-barang cetakan dari resin melamin dapat diwarnai secara bebas. Karena unggul dalam ketahanan air, ketahanan panas, ketahanan terhadap isolasi listrik, ketahanan busur listrik, bahan ini fungsinya itu sangat luas. Penggunaan utamanya itu untuk alat-alat makan, bagian-bagian komponen listrik dan mekanik. Bahan ini tuh khususnya sangat cocok untuk alat makan, meskipun tidak cukup anti penodaan. Untuk pelapis hiasan, didapatkan hasil yang lebih baik dalam warna, kilap, dan desain. Penerapannya luas karena unggul dalam ketahanan abrasi, ketahanan bakar, ketahanan pelarut, ketahanan kimia, dan sebagainya. Lembaran pelapis banyak digunakan sebagai komponen teknik.
Sebagai perekat, banyak digunakan untuk kayu lapis, dan sebagainya. Karena kelekatannya sangat tahan air dan tahan terhadap proses penuaan, oleh karena itu resin ini mudah menyebabkan keretakan pada pelapisan dan kelekatannya terhadap logam tak selalu menguntungkan. Maka dari itu, bahan itu nantinya dicampur sehingga menjadi resin alkit, resin akrilik, resin epoksi, atau dimodifikasi dengannya bila digunakan sebagai bahan cat. Bahan tersebut terutama digunakan sebagai cat bakar untuk mobil, komponen listrik, dan komponen kereta api. Sekianlah presentasi dari saya mengenai 3 jenis dari resin termoset. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.